Selamat datang kembali di AADC. Ada apa dengan kripto? Oke, selamat datang kembali guys di Ada Apa Dengan Kripto. Ini gue udah tahu udah episode keberapa, tapi udah lama ya kita ngebuat AADC ya. Mungkin udah sekitar hampir sebulan lah kita off. Mungkin karena kesibukan satu dan lain hal, karena ada pindah kantor juga. Kalian udah bisa lihat kita udah punya setup baru ya kebetulan ya. Udah new office, new look, new vibes gitu ya kan. Nah, jadi di ADC kali ini kita bakal bawain beberapa berita kripto seperti biasa. Ada berita-berita apa aja yang ada di minggu ini, dan langsung aja. Mungkin yang pertama boleh dari Mas Agung. Berita pertama datang dari market kripto. Lagi-lagi nih guys, Bitcoin menembus harga angka psikologi yaitu di 60.000. Itu tuh minggu kemarin nih Gia. Minggu kemarin. Kalau sekarang dia tuh Bitcoin per hari ini ya, per detik ini Bitcoin tuh cetak di all time high-nya di tahun 2024 ini sekaligus menjadi harga tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Oke. Itu tuh ada di angka 68.000. 68.000. Dan Ethereum juga dia mencetak all time high-nya di tahun ini sekaligus juga menjadi all time high selama 2 tahun terakhir. Oke. Dia tuh ada di 3.600 itu buat ETH. Terus sebenarnya ya kan juga udah pernah tahu ya kenapa BTC, ETH, altcoin lain itu pada ngepump tuh ya pasti kan juga pada tahu lah ya. Terus mungkin buat teman-teman yang belum tahu kenapa ya mungkin kita flashback lagi lah ya. Kita ceritain dikit lah ya, ceritain dikit lah. Yang pertama tuh dari BTC kan. BTC tuh Januari kemarin tuh ETF yang diajuin sama BlackRock, Grayscale, ICE, Valkyrie dan teman-temannya tuh dia approve oleh SEC. Iya betul. Nah, terus nanti nih tentang Bitcoin lagi nih, nanti di bulan April 2024 ya kan kita bakal ada yang namanya event halving dari Bitcoin gitu. Nah, jadi Bitcoin halving ini dia tuh bakal rutin lah. Jadi kayak setiap 4 tahun sekali atau setiap 210 blok baru yang udah divalidasi gitu. Nah, yang ketiga itu tuh ada dari ETH. Ini tuh Denchun upgrade, guys. Apa sih Denchun tuh? Nah, Denchun upgrade ini sebenarnya ngigil. Dia tuh upgrade besar-besaran dari ETH. Nah, jadi Denchun upgrade ini dia tuh bukan cuman fix bug atau cuman kayak ya upgrade kayak maintenance gitu doang lah. Tapi major deh. Jadi kayak dampak positifnya nih buat ETH sama L2 yang dibangun di L2 ini. Pertama tuh skalabilitas dari ETH. Itu dia ditingkatin skalabilitasnya. Kedua itu ada throughput juga ditingkatin, keamanan atau privasi juga ditingkatin, dan yang terakhir ini dampak banget buat L2 ialah pemangkasan biaya transaksi. Oh, berarti fee-nya lebih murah. Lebih murah fee-nya. Terus kalau di altcoin sebenarnya ya narasi aja sih kan. Kayak kemarin minggu lalu AI. Nah, sekarang nih meme coin ini lagi menggila. Meme coin ya. Kalian hold meme coin apa nih guys? Komen di bawah. Kira-kira meme coin apa nih yang kalian hold? Kalau Bang Agung kira-kira megang coin apa nih? Ada beli coin nggak? Gue sempat kaget aja sih. Gue kira tuh nggak bakal spam itu. Iya, gue cuma satu anjing, bohong doang gue. Oh, bohong doang. Gue baru mau masuk rencananya. Kalau kata Bang Rian kan di DCA-in aja, dollar cost averaging. Jadi kita DCA-in meme coin ntar. Gue rencananya mau DCA Wave, Loki, sama Bong. Ya. Kayak gitu. Semangat dan berarti per minggu masukinnya berapa tuh, Bang? Tahu selalu itu mah tergantung modal kita aja ya. Asal all in sih. Asal all in aja. Asal all in sudah tahu jatuh ya. Oh ya, mungkin fun fact-nya nih ya, fact Bitcoin. Jadi waktu 2021 itu kan Bitcoin tuh di 69.000 kan. Ya. Itu belum itu ATH-nya tuh. ATH-nya tuh itu belum 1 miliar. Belum 1 miliar. Nah, sekarang baru di 60 berapa nih? 68.000 aja tuh udah 1 miliar lebih, cuy. Yeah. Berarti apa? Inflasi kan. Harga beras naik, gas naik, gaji Anda tidak naik. Kita lanjut ke berita berikutnya. Karena kita kemarin tadi ada nyinggung-nyinggung tentang beras, kita langsung ke nasional aja kali, ke Indonesia gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh Bapepti itu minta Kemenq atau Kementerian Keuangan yang dipimpin sama Sri Mulyani itu untuk bisa ninjau sedikit lah penerapan pajak transaksi kripto di Indonesia. Kalau misalnya kita flashback sedikit nih Fox, itu kan sejak Mei 2022 itu pemerintah tuh udah berlakuin pajak pertambahan nilai atau PPN itu sebesar 0,11% dan pajak
penghasilan atau PPh sebesar 0,1%. Jadi itu tuh untuk setiap transaksi kripto melalui bursa yang terdaftar di Bapepti. Nah, kalau misalnya penerapan pajak 0,11 dan 0,1 tadi ini tuh didasari karena kripto ini tuh dianggap sebagai komoditas atau aset. Ya mirip lah kayak inilah saham dan segala macam gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu itu Pak Tirta itu di eventnya Exchange gitu. Pak Tirta itu bilang ke orang jenderal pajak tuh untuk bisa kira-kira evaluasi lagi lah untuk pajak kripto ini gitu. Nah, evaluasi itu maksudnya gimana nih? Nah, gue nggak tahu mau dinaikin apa diturunin lagi gitu kan. Nah, itu yang masih belum tahu. Karena kalau misalnya dinaikin ya kasihan juga kan untuk si exchange ini gitu. Nah, di Januari 2024 itu kalau misalnya info sedikit buat kalian semua, di Januari 2024 itu Direktorat Jenderal Pajak itu udah ngumpulin 71 miliar rupiah. Tapi dari pajak kripto dan fintech nih, gabungan. Nah, kalau dari kriptonya sendiri itu 39 miliar. Jadi lumayan kayak lebih condong dan lebih banyak ke kriptonya gitu. Nah, terus another info juga nih buat kalian, itu kan pajak yang dikumpulin nih. Kalau penerimaan untuk negara berapa? Kalau penerimaan untuk negaranya selama 1 tahun itu nyampe 1,11 triliun rupiah. Dan itu kan tadi 1,11 itu tuh gabungan lagi tuh Bang, antara penerimaan negara itu dari si kripto dan si fintech. Nah, kalau dipisahin kriptonya doang itu 647 miliar. Hampir ya lebih banyak lah daripada fintech, daripada si pajak fintech itu. Dan ya itu gila sih kalau menurut gue sih. Dan balik lagi ke pertanyaan Bang Agung tadi, kira-kira nih sebenarnya ditinjau ini tuh konteksnya apa gitu kan? Mau dinaikin lagi atau mau diturunin lagi gitu kan, kita belum tahu. Cuman tuh yang dari gue baca-baca juga, Pak Tirta itu juga sebut kalau dia ngomong kalau industri kripto ini sebenarnya masih berkembang. Nah, kalau arah-arah itu kan masih, ya gue tau lah kemana arahnya, apakah diturunin atau dinaikin belum tahu. Cuman kan Pak Tirta bilang industri kripto ini masih berkembang. Nah, mereka ini kalau yang dari gue lihat, mereka mau coba untuk memberlakuin kayak yang di saham. Itu susah kan gitu. Ya, kalian ya saham tuh udah berapa lama sih? Dari zaman kita belum lahir aja udah ada gitu kan. Lama banget lah. Iya, dan ya wajar kalau mereka terapin kayak gitu kan. Kalau kripto kan ini baru naik gitu. Gimana kalau misalnya mereka langsung tiba-tiba ketiploknya nerapin saham, kan susah gitu. Jadi ya itu sih, ya kalau gue pribadi sih berharap ya. Kayaknya orang pajak tuh ini Gil, dia setiap ada yang lagi hype nih di Indo kan, kayak waktu itu pas Covid kan saham kan lagi hype. Nah ya itu tuh itu dinaikin juga. Dinaikin. Singkat tuh dinaikin ya, singkat gua. Terus sekarang kripto nih udah mulai hype lagi kan. Terus tahun ini juga mau ada hal Bitcoin juga dinaikin. Kayaknya emang gitu, Cok. Kayaknya ada yang salah dikit tuh ambil pajak. Iya, langsung diambil keuntungannya. Ya kita lihat aja lah ya untuk per akhir tahun ini bagaimana kebijakannya dari presiden yang baru. Dari presiden yang baru gitu kan. Apakah pajak ini bakal dibawa joget-joget, kita kan nggak tahu kan. Jadi ya gitulah. Ini baterai lu 20%, di bawah 20%, kayak yang nomor 3 dong. Iya. Oke, kita lanjut ke berita ketiga. Kira-kira Agung, berita ketiga datang dari ini guys, dunia binatang. Gimana meme coin nyambut tema anjing, ya kan? Jadi itu meme coin nyambut tema anjing tuh lagi kemarin hari Senin, dia tuh yang nguasain top 5 di CMC, di Binance, di Bitget, CoinGecko itu benar-benar mereka coin, semua ya? Iya, mereka semua itu benar meme coin semua tuh. Nah, terus dari kenaikan ini ya, jadi karena mereka berlima nih, kayak dari Sibong, Shiba, Wave, apa sih namanya? Doge. Sama PP itu gagal mereka berlima nih ya. Jadi market kapitalisasi pasar meme coin itu tuh naik mencapai 50 miliar US dollar. Gila. Gitu. Terus sejak video ini syuting 24 jam terakhir ya. Jadi meme coin itu kapitalisasi pasar meme coin itu naik sekitar 10% juga. Berarti tadi malam nggak sih 10%? Iya. Gila. Kemarin lah, ya kayak soalnya ya per kemarin lah ya. Per kemarin banget nih. Per 24 jam lah. Ya per tanggal 4 lah ya. Tanggal 4 itu naik 10%, gila sih. Lu meme coin beli nggak? Rencananya mau beli, Pak. Dia beli ya? Mau beli ya. Soalnya gue tuh udah dikasih. Gue ada temen gue yang ngasih tau gue kayak buy PP thanks me later gitu doang kan. Ya gue kira kayak apaan sih gitu. Ternyata bener terbang dia. Dan dia langsung nge-screenshotin porto dia. Ratusan juta. Oh, itu mereka langsung 400%, Cok. Iya. Kan gue kemarin ngeliat kan itu tuh 7 hari terakhir tuh 400%. Pokoknya nggak ada di bawah 100% dah, tuh di atas 200 semua tuh. Iya. Cuman kan kalau meme coin tuh 300-400 tuh wajar nggak sih? Wajar. Kenaikannya kan. Cuman turunnya juga nggak wajar. Juga anjing gitu ya. Kan anjing ini turun juga anjing gitu ya. Naiknya kayak anjing, turunnya juga kayak anjing. Iya, benar.
Lanjut. Oke, lanjut ya. Kita ke berita berikutnya, itu ada buat kalian para orang-orang yang suka ngegarap airdrop nih. Nah, jadi siapa sih yang nggak kenal kalian ini yang suka ngegarap airdrop itu? Siapa sih yang nggak kenal sama Notcoin gitu? Nah, kalau mau main Notcoin itu kan tinggal di tap-tap. Gue dari tadi main Notcoin nih, ngetap-tap gitu lumayan kan. Berapa itu lu? Udah 8.000. Dikit banget. Dikit banget ya. Ayo pakai doang anjing. Gue baru beli kali 2, lu berapa dah? Lihatnya gue nih ya. Wah, anjing. 6 juta cuy. 6 juta bang. 6 juta. Lu pakai Autobot ya? Pakai bot lah. Oh, pakai bot. Oke. Jadi apa namanya, buat kalian nih mungkin yang mau ikutan kayak kita lah, kayak iseng gitu kan, kalau misalnya kalian mau ikutan untuk airdrop Notcoin itu, jadi per minggu kemarin itu Bang Agung juga ada nge-share linknya ya, linknya di Telegram. Nah, buat kalian yang nggak mau ketinggalan dan kalian apa namanya pengen juga ikutan, makanya join grup Telegram kita. Biasanya kita tuh suka share-share ya. Ya, entah airdrop yang dikerjain sama tim-tim CoinFox. Iya, juga ada lah di web kita juga ada, kita punya segmen sendiri lah di web itu, namanya info airdrop gitu. Nah, balik lagi ke topik awal. Si Notcoin ini tuh udah dapetin popularitas yang menurut gue tuh luar biasa sih. Dan game ini tuh udah dimainin sebanyak 26 juta pemain semenjak launching. Nah, mungkin buat kalian yang masih belum ngerti atau belum tahu nih, gue bakal kasih apa sih Notcoin itu. Jadi Notcoin itu tuh game clicker yang ada di Telegram, di mana pemain harus terus ngeklik layar untuk menghasilkan lebih banyak koin virtual. Nah, pas kalian ngeklik ini nih, kalian tuh bakal dapetin koin yang bisa dipakai untuk membuka fitur tambahan kayak double clicker, auto clicker. Jadi ya itu bisa bakal nambah juga jumlah atau populasi dari koin kalian gitu. Nah, at the end ya kalian tuh bakal terus ngeklik layar kalian, dan ketika kalian semakin sering ngeklik dan kalian juga banyak membuka fitur-fiturnya, ya itu bakal ningkatin jumlah koin yang kalian hasilkan. Nah, at the end kita mau tahu koin-koin ini apakah akan di listing? Iya, apakah akan di listing dan apakah akan langsung ditukarkan, misalnya di gue nih 8.000 atau Bang Agung 6 juta gitu. Apakah langsung ditukar jadi 6 juta Notcoin, itu kan belum tahu gitu. Cuman itu yang jelas Notcoin ini dalam waktu dekat ini udah mau mulai listing. Karena dia tuh udah mulai ngapus akun-akun yang udah nggak aktif. Betul. Jadi apa namanya, si Notcoin ini udah ngapus ya beberapa akun-akun yang nggak aktif selama 30 hari terakhir. Jadi per bulan Februari buat kalian yang nggak ngebuka, dia tuh bukan ngapus, ngebakar lah. Oh, bakar ya? Iya. Ngebakar koin-koin yang ada di akun-akun yang udah nggak aktif lagi. Jadi kalian make sure lah kalau misalnya memang nggak mau koin kalian terdepresiasi atau habis atau dibakar, kalian login, tap-tap aja iseng gitu. Yang penting kalian tap dikit aja, yang penting tetap kelihatan lah kalau ada activity di aplikasi kalian. Nah, jadi ya kalau misalnya balik lagi, kalau kalian mau tahu info lebih lanjut, itu nggak cuma airdrop Notcoin doang ya, Bang. Ada banyak banget info airdrop yang bisa kalian akses di web kita, ataupun kalian bisa join di Telegram untuk diskusi-diskusi lah tentang airdropnya apa aja nih, kendala-kendala ketika kalian berusaha untuk ngegarap airdropnya. Terakhir tuh kita tuh garap apa ya? Bibel ya? Bibel, BBL, terus sama yang baru nih, yang tadi, yang game juga tuh, yang Mocaverse apa ya? Lupa gua. Gamenya si ini. Ini apa namanya nih? Bubble apa? Pokoknya dia ada game juga. Jadi nanti itu sebenarnya belum baru bisa dimainin game doang, cuman belum bisa dikonekin ke taxnya gitu. Oh gitu. Ya gitu. Nanti kalian kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, kalian bisa kunjungin web kita, atau enggak nanti kalian join aja di Telegramnya. Iya benar ya. So ya itu aja mungkin. Oke, lanjut ya. Kita ke berita yang terakhir. Kita bakal ngebahas token airdrop lagi nih. Jadi mungkin buat kalian yang masih belum yakin kenapa sih harus ikutan main token airdrop. Jadi kalau gua ngasih data, kita bakal main data ya. Kalau kita main data itu, minat airdrop itu udah ngalami peningkatan yang cukup signifikan semenjak tahun 2020. Nah, data dari Cointelegraph bilang itu kalau di 1 Februari ada investor kripto yang umurnya masih 17 tahun dan dia udah ngeklaim udah ngasilin 1 juta US dollar dari airdrop Jupiter. Gila, 1 juta US dollar. Dari dulu dari Jupiter, gila nggak tuh? Dia dapat yang Jupiter apa yang Wen? Hah? Dia dapat yang kalau dari yang ini gue cek sih dari Jupiter ya. Nggak tahu kalau Wen ya. Nah, terus juga data dari CoinGecko juga bilang kalau misal dalam 4 tahun terakhir sekitar 46% dari 50 token kripto teratas yang di airdrop itu langsung mencapai harga tertinggi dalam 2 minggu setelah mereka listing. Sebenarnya itu wajar sih ya, token airdrop itu kan ketika mereka listing kan langsung tinggi gitu kan. Iya, langsung pump gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu nih, editor bakal ada gambarnya ya di sini ya, kayak beberapa koin-koin crypto airdrop yang 40 selama 2 minggu dia tuh
peningkatannya itu sebanyak 46%. Nah, ada juga tuh token-token airdrop lain yang mencapai puncak harga di 2 minggu pertama, termasuk ada Manta Network, ada Anchor Protocol, dan ada Heroes of Mafia. Terus ada juga Sweat namanya. Sweat itu mencapai harga tertinggi dalam 2 hari setelah airdrop. Anjir. Berapa persen ya kan? Gila, fucking 2 hari setelah baru listing 2 hari langsung terbang gitu. Nah, terus ada juga yang Wen lu bilang tadi, Ya, itu mencapai harga tertinggi dalam waktu 3 hari. Gila nggak tuh? Itu Wen tuh gila sih emang. Iya, cuman ya balik lagi. Kalau misalnya kita ngomongin baik-baiknya, ya namanya dunia kan pasti ada baiknya ada buruknya. Yap, Nah, kalau misalnya kita ngomongin buruknya tuh, ya dibalik penjualan besar-besaran token airdrop ini, biasanya tuh harga tuh nggak bakal bertahan lama, Bang. Iya, Jadi ya dia bakal ngalamin penurunan yang cukup tajam, dan pada akhirnya tuh token-token kayak gitu tuh bakal nurunin minat orang untuk ya males lagi untuk males beli. lagi, ya. Iya, buat mereka yang nggak kebagian airdrop ngebeli udah males karena dia udah keburu jatuh. Ya, betul, karena udah dijual kan sama orang-orang yang udah punya airdrop tadi. Nah, contohnya nih di bulan Februari tuh di tanggal 22 tanggal 22 bulan Februari itu token Starknet, lo tau lah token Starknet dari jaringan Ethereum Layer 2 itu ngalami penurunan sekitar 60% karena perusahaan infrastruktur Ethereum Nethermind dan para hunter airdrop itu ngejual jutaan dolar seharga token yang di airdrop. Jadi ya kayak gitu sih. Kadang ya potensi token-token airdrop ini tuh kalau kita ikutin ya, kalau misalnya kita kebagian ya bagus gitu. Tapi ketika dia biasanya baru listing naik, nah itu tuh udah nggak lama dari ya sehari 2 hari habis itu atau 2 minggu paling lama turun lagi. Kemarin tuh ada yang setahun apa kalau nggak salah gue token airdrop ini baru nyampe harga tertingginya. Cuma kan itu ya susah juga sih untuk kalau misalnya kita setahun ya, untuk kita jangka waktu yang cukup lama. Kalau kalian mau nyari cuan cepet ya nggak cocok lah buat kalian kalau setahun gitu. Mending kalau misalnya setahun tuh kayak altcoin ya nggak sih? Iya cuy. Altcoin. Kamu buat sampingan aja nggak sih? Iya. Sampingan aja Ya kalau misalnya kalian gabut dari kerjaan kalian, kalau main airdrop ya udah main gitu. Tapi jangan dijadiin pekerjaan utama lah. Yep. Susah itu kalau gitu. Ya itu aja sih mungkin untuk beberapa news dan berita dari ada apa dengan kripto yang di-shoot tanggal 5 Maret ya. 5 Maret. Nah, Tanggal 5 jadi kalau misalnya kalian ada berita-berita terbaru, udah boleh banget untuk share di kolom komen. Kita bakal diskusi ke depannya. Dan gue Red Agil, Gua Agung. see you in the next ADC berikutnya. Bye bye.